keluarga dari Bapak Ferry dan juga Romo Erik. Romo Erik adalah Romo paroki, saya adalah Romo tambahan saja, karena saya kebetulan berkenalan dengan Ferry sudah belasan tahun, puluhan tahun. Dan Ibu Bapak Saudara-saudari, kami terlibat dalam satu komunitas Evata, dan Ferry menjadi pionir di dalam urusan-urusan menyangkut kehidupan berkomunitas. Saya merasa berbangga. Ibunda Teresia Tobing melahirkan seorang putra yang tentu saja membanggakan karena ia setia dalam 3 hal: pelayanan, pewartaan, dan pengudusan dalam gereja. Apalagi didampingi oleh istri yang paling setia, Lucy. Tuhan memberkati kalian berdua. Tentu saja saudara-saudari dari yang lahir dari rahim seorang Ibu Teresia, kalian juga membanggakan hidupnya atas caramu. Ia mempunyai anak, menantu, dan cucu-cucu yang pasti sangat membanggakan. Dan di tempat ini kita hanya mengatakan satu hal: kemuliaan. Kematian adalah peristiwa kemuliaan. Upacara adat sebelum ini adalah bentuk penghormatan dan kemuliaan. Kematian dalam perspektif iman adalah sebuah undangan untuk melihat kemuliaan Allah. Karena setiap orang dijanjikan tempat. Ibu Bapak, kalau kita tidak mempunyai kemampuan abstraktif di dalam memahami Injil tadi, kita akan tersesat. Thomas bertanya, kami tidak tahu jalan ke sana. Bagaimana kami bisa mengikuti Engkau? Dan Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak datang kepada Aku, dia tidak sampai kepada Bapa. Jalan, kebenaran, dan hidup. Semua nabi adalah penunjuk jalan, tetapi hanya Yesuslah jalan. Sehingga saat ini kita ingin memberikan kemuliaan kepada Sang Jalan, Sang Kebenaran, dan Sang Hidup. Hanya bagaimana kita harus mempunyai persepsi yang melebihi pemahaman Thomas. Ibu Bapak, saya pakai satu analogi. Kalau kamu bertanya kepada seorang anak kecil, bintang kecil atau besar, dia pasti jawab bintang itu kecil, karena dia menggunakan persepsi indrawi, mata yang kasat memandang bintang menjauh di sana. Tetapi ketika engkau bertanya kepada seorang dewasa, bintang kecil atau besar, dia akan menjawab bintang itu besar. Kenapa? Satu pertanyaan sama dijawab atas 2 jawaban yang sangat terbalik, berbeda. Siapa yang salah, siapa yang benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena ia mempunyai persepsi, ilmu pengetahuan, tidak terjebak oleh mata yang kasar. Karena ia tahu bintang itu galaksi yang besar. Maka bintang kecil atau besar tergantung persepsi mata. Kematian seperti bintang, kehidupan kekal seperti bintang. Kita akan tidak sanggup untuk menemukan jalan pemahaman bila kita berhenti pada persepsi indrawi atau persepsi pengertian ilmu pengetahuan. Kematian melampaui, hidup ada misteri, apalagi kematian. Maka kita harus menggunakan persepsi yang lain. Ketika engkau bertanya pertanyaan yang sama kepada seorang beriman, sekali lagi, kepada seorang beriman, bintang itu kecil atau besar, dia akan menjawab, Tuhan yang Maha Besar. Jawaban seorang beriman tentang kebenaran, jalan, dan hidup, not about something anymore, that's about someone. Sama saja dengan cinta. Ibu Teresia Tobing melahirkan anak dan keturunan. Mungkin pada awal rasa cinta itu yang melahirkan keturunan, tapi setelah itu anak-anak, menantu, cucu,
bisa hidup karena love is not something. Love is someone who stand before you. Seseorang yang berdiri di hadapanmu, seorang yang berada di sampingmu. Itu namanya cinta yang sejati. Sama dengan wahyu dan kebenaran dalam perjanjian lama adalah sesuatu diwartakan oleh para nabi. Tetapi ketika Yesus lahir, puncak pemenuhan dari wahyu itu ada dalam seseorang. Revelation is not about something, but the truth is Jesus Christ. Berarti kita hanya ingin datang untuk menggabungkan penglihatan kita, divine perception terhadap kemuliaan seorang Ibu Teresia Tobing. Kalau secara kasat mata, anak-anak lebih tahulah, tak ada garing yang tak retak. Luar biasa seorang ibu dan pengorbanan. Tapi Teresia Tobing bukanlah seorang malaikat. Anak-anak mengetahui dan menyimpan sejarah pengorbanan, amal kasih. Tetapi apakah itu cukup untuk menjamin keselamatan seseorang? Ibu bapak, Injil berulang-ulang mengajak kita untuk mempunyai divine perception, cara memandang ilahi, bukan lagi atas apa yang kuperbuat, jasa-jasa amal baik, bahkan kesalehan hidupku. No, tinggalkan hadapan Tuhan. Kematian berarti kita memandang dari salib kemurahan hati Tuhan, dan Ia telah mengatakan misteri yang kita tidak mengerti itu. Apa yang terjadi kemudian? Rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kalau kita tidak mampu mempersepsikan kalimat ini dengan divine perception, kita akan tersesat dalam pengertian, kita akan tersesat di dalam penglihatan. Marilah kita hanya ingin datang untuk mengatakan iman kita. Yesus, Engkau telah memberikan dirimu menjadi jaminan keselamatan. Ingatlah akan hamba-Mu, saudari kami tercinta, Ibu Teresia Tobing. Karena ia melihat dan memandang salib putra-Mu, ia mempunyai hak atas keselamatan. Yohanes 4. Barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, ia beroleh hidup yang kekal. Divine perception, melihat dalam persepsi ilahi. Ibu Bapak, makin lama saya memberi perenungan serius begini, saya melihat Anda semua seperti ahli Taurat. Dua ahli Taurat. Saya rasa Ferry Yusuf Lubis ini, dia orang Batak, tapi satu-satunya orang Batak yang tidak bisa bernyanyi itu dia. Jadi saya mewakili dia. Saya mau mengungkapkan satu lagu, semoga berkenan berhubungan dengan apa yang saya bicarakan. Karena ku tahu pasti.
ingin supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Doa harus berasal dari cara pandang, divine perception di atas sana. Yesus bahkan meneriakkan kesedihan kita. My God, why have you forsaken me? Tetapi pada akhirnya ia menyerahkan dirinya. Doa yang terbaik adalah penyerahan diri. Keluarga dengan kepergian ibunda tercinta, tumbuhlah dalam iman harap kasih. Kematian adalah sebuah proses juga bagi keluarga yang ditinggalkan untuk makin tumbuh dan berkembang dalam kasih persaudaraan. Jangan biarkan damai ini pergi, ia tetap menjadi sumber damai. Akhirnya, kalau boleh saya katakan, orang tua itu seperti pohon, keluarga ini seperti pohon. Ferry dan Lucy bagus, adik dan kakak dari Ferry bagus. Kalian adalah batang, kalian adalah ranting, kalian adalah daun, kalian adalah buah-buah. Semua orang memberikan pujian, ini pohon sangat bagus. Tidak ada yang memberikan pujian akar pohon. Kenapa? Pohon ini dapat berdiri dan dipuji justru karena akar yang menembus gelapnya tanah untuk menopang pohon tersebut. Ingat, selalu ingat bahwa dengan kematian ibunda tercinta kalian, kalian semua ini mengambil bagian dari akar, masuk menembus gelapnya tanah supaya kalian mendapat supply dari kehidupan. Ia pergi untuk kehidupan kalian, ia pergi untuk hidup selama-lamanya. Semoga demikian.